Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Islam Darul Fikri Kecamatan Gau, Kabupaten Malang. Saya akan menjelaskan tentang refleksi dan kesimpulan terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1 adalah pertama, pandangan tradisional tentang pendidikan. Sebelum memahami konsep-konsep Ki Hajar Dewantara, saya berpandangan tentang pendidikan mungkin bersifat konvensional dan cenderung berfokus pada transmisi pengetahuan dari guru ke murid. Pendekatan ini mungkin lebih terfokus pada aspek akademis dan kurikulum yang telah ditentukan. Kedua, pandangan guru sentrik, saya berpandangan tentang pembelajaran mungkin lebih berpusat pada guru, di mana guru dianggap sebagai sumber pengetahuan utama dan siswa berperan sebagai penerima informasi. Yang ketiga, persepsi siswa sebagai penerima informasi. Sebelum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, persepsi tentang siswa mungkin lebih cenderung melihat mereka sebagai penerima informasi yang harus menyerap dan menghafal konsep-konsep yang diajarkan oleh guru. Yang keempat, fokus pada materi dan prestasi akademis. Pandangan awal saya tentang pendidikan lebih berfokus pada materi pelajaran dan pencapaian akademis siswa, dengan penilaian seringkali berdasarkan ujian dan tes. Setelah memahami konsep-konsep Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan pandangan saya. Yang pertama, pentingnya pembelajaran holistik. Ki Hajar Dewantara mengedepankan pendidikan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga perkembangan moral, sosial, dan emosional siswa. Tujuan utama pendidikan, yang bukan hanya tentang mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang lebih utuh. Yang kedua, siswa sebagai subjek pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Siswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai partisipan aktif yang berinteraksi dengan materi pelajaran dan lingkungan sekitar untuk membangun pengetahuan. Yang ketiga, pentingnya kemandirian siswa. Pendekatan pendidikan Ki Hajar Dewantara mendorong pengembangan kemandirian dan kreativitas siswa. Siswa seharusnya terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk bagaimana mereka berkontribusi dalam merancang tujuan dan jalannya pembelajaran. Keempat, pentingnya budaya lokal. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya memahami dan menghormati budaya lokal dalam pendidikan. Materi pelajaran mungkin akan meluas untuk mencakup aspek budaya, sejarah, dan nilai-nilai lokal yang relevan bagi siswa. Kelima, peran guru sebagai fasilitator. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menggeser peran guru dari sumber pengetahuan tunggal menjadi fasilitator pembelajaran. Pentingnya guru dalam mengarahkan dan membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman mereka sendiri untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain pembelajaran berpusat pada siswa, memberikan ruang bagi siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran, membiarkan mereka mengemukakan pertanyaan, menjelaskan konsep kepada teman sekelas, atau bahkan merancang proyek-proyek belajar mereka sendiri. Kemandirian dan tanggung jawab, memberikan siswa tanggung jawab dalam mengelola waktu dan tugas mereka sendiri. Ajarkan mereka bagaimana merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi hasil belajar mereka. Kolaborasi, memfasilitasi kolaborasi di antara siswa. Mengajarkan mereka bekerja dalam tim, mendengarkan pendapat orang lain, dan membangun solusi bersama. Integrasi budaya lokal, melibatkan budaya lokal dalam pembelajaran. Contoh, cerita, dan kisah-kisah yang berkaitan dengan budaya dan sejarah daerah tempat siswa tinggal. Ini membantu siswa menghargai warisan budaya mereka. Kreativitas dan ekspresi, memberikan siswa kesempatan untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Ini bisa melalui seni, musik, penulisan, atau bentuk ekspresi lain yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pentingnya etika dan moral, mendiskusikan nilai-nilai etika dan moral dalam konteks pembelajaran. Membantu siswa memahami bagaimana pengetahuan dapat diterapkan dengan bertanggung jawab. Keterhubungan dengan dunia nyata, membantu siswa melihat bagaimana pembelajaran di kelas terkait dengan dunia nyata dan kehidupan sehari-hari mereka.
Ingatlah bahwa mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara memerlukan waktu dan upaya. Teruslah belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika siswa di kelas Anda.